Terima kasih atas segala penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Kau Allah yang setia. Kami tahu Kau ada di dalam kondisi apapun kami. Kau selalu menyertai kami. Kasih-Mu, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua hal itu sehingga hari ini, di minggu pagi hari ini kami bisa berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami memuji menggunakan nama-Mu. Akan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Akan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan sebaik-baiknya, sehingga kami semua yang mendengar mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Apa kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, saudara terkasih, siapa yang ingat sebulan yang kemarin tema khotbahnya apa? Siapa yang ingat sebulan kemarin tema khotbahnya apa? Bulan kemarin, karena saya dapat jawabannya hanya sebulan sekali, bulan kemarin itu adalah tentang sop kacang merah. Dan kemarin saya janji dengan saudara ada kelanjutannya. Jadi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kisahnya si Esau. Ya, kita akan membahas kembali kelanjutan dari Esau, kelanjutan dari sop kacang merah. Saudara, kita tahu kemarin dari firman yang kita dengar dan dari ayat yang kita baca, Esau memberikan hak kesulungannya itu hanya karena satu mangkok sup kacang merah. Esau tidak mengerti bahwasannya ketika dia menjual hak kesulungannya, dia tidak mengerti bahwasannya dia juga sudah menolak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena sebagai anak sulung, berkat Tuhan itu dinyatakan melalui kesulungannya. Ketika dia menolak hak kesulungannya, berarti dia menolak Tuhan, menolak berkat yang daripada Tuhan. Jadi saudara, meskipun kalau saudara baca selanjutnya di ayat selanjutnya, meskipun Esau kembali meminta agar hak kesulungannya diberikan kepada dia, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Amin. Nah, saudara, kemarin di penutup bahwa kalau tidak salah saya katakan, apakah benar Esau yang sudah ditolak oleh Tuhan hidupnya menderita? Atau Yakub yang diberkati hidupnya lebih baik daripada Esau? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ternyata hal yang terjadi itu tidak seperti itu. Meskipun Esau kehilangan hak kesulungannya, tetapi hidupnya Esau tidak menderita. Bahkan hidupnya Esau penuh dengan segala yang dia miliki itu semuanya berlebih-lebih. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan daripada Yakub yang mendapatkan berkat, kehidupan Yakub lebih menderita daripada kehidupan daripada Esau. Kalau begitu, apa gunanya berkat anak kesulungan? Apa gunanya berkat yang daripada Tuhan? Yakub memperoleh berkat yang daripada Tuhan, tetapi hidupnya menderita. Esau yang menjual berkatnya Tuhan, yang menolak Tuhan, hidupnya penuh dengan kelimpahan. Bukankah hal ini juga kita lihat pada kehidupan sekarang ini? Kita yang mengikuti Tuhan, kita merasa hidupnya kita menderita. Tetapi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, hidup mereka lebih enak daripada kehidupannya kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu menderita masalah ekonomi. Kita kekurangan, kita selalu merasa tidak cukup. Tetapi kita melihat orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, orang-orang yang ada di luar sana, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Sehingga kita akan berpikir, kalau begitu, lebih baik kami tidak menjadi anak-anak Tuhan. Lebih baik kita hidup seperti orang-orang dunia. Kenapa? Menjadi anak-anak Tuhan, hidupnya kita menderita. Menjadi orang-orang dunia, hidupnya kita penuh dengan kelimpahan. Kalau saya tanya sama saudara sekarang ini, saudara hidup mana? Hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang tercukupi, atau hidup yang menderita?
Tentunya kita akan pilih hidup yang tercukupi. Kita tidak mau hidup yang menderita. Ada nggak yang mau hidup yang menderita? Saya rasa tidak ada seorang pun mau hidup yang menderita. Semuanya mau hidup yang tercukupi. Ya, nah sekarang pertanyaan, kalau kita mau hidupnya kita tercukupi, kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita datang kepada Tuhan? Kenapa kita menjadi anak-anak Tuhan? Bukankah si Yakub sudah menjadi contoh yang luar biasa? Bagaimana ketika dia diberkati oleh Tuhan, ternyata kehidupannya tidak seperti yang dibayangkan. Saudara, Esau menolak hak kesulungannya karena Esau tidak mengerti arti daripada hak kesulungan itu. Esau tidak mengerti bahwasanya hak kesulungan itu mengandung berkat dan janjian daripada Tuhan. Tetapi Yakub mengerti itu. Yakub tahu itu, dan sehingga Yakub berusaha untuk mendapatkan hak kesulungannya walaupun itu melalui orang tuanya. Tetapi Yakub mengimani bahwasanya di dalam hak kesulungan itu ada berkat yang daripada Tuhan. Saudara, Esau tidak mengerti. Esau hanya melihat apa yang ada di depan mata. Seperti kita semua melihat ketika tadi saya tanyakan, kita mau hidup yang berkelimpahan, hidup yang tercukupi, atau hidup yang menderita? Jawabannya kita semuanya adalah ingin hidup yang tercukupi. Kenapa kita ingin hidup yang tercukupi atau hidup yang berkelimpahan? Karena kita melihat kehidupan kita sekarang ini. Apa yang ada di depan matanya kita, itu yang kita lihat. Saudara, Esau tidak melihat hal yang begitu. Esau tidak melihat apa yang ada di balik hak kesulungannya dia. Yang ada di depan matanya itu adalah pada saat itu mungkin dia sedang lapar. Pada saat itu ada makanan di depan matanya. Ada semak kosong kaca merah di depan matanya. Sehingga dia memilih untuk memilih sup itu daripada berkat Tuhan, daripada hak kesulungan yang mengandung berkat Tuhan yang tidak tahu kapan akan terlaksana, yang tidak tahu kapan akan terpenuhi. Tetapi dia tahu ketika dia menerima sup ini, maka pada saat itu kelaparannya, apa yang sedang dia rasakan itu akan hilang. Bukankah kita semua seperti itu? Kita melihat apa yang ada di depan mata. Kalau bisa kita tidak mau hidup yang menderita, kita mau hidup yang berkelimpahan. Kenapa? Karena saat ini memang kita butuh. Apalagi pada saat ini kehidupan kita semakin hari semakin susah. Ekonomi semakin berat. Minyak naik, ya, gula naik, cabai naik, semua barang harga naik. Kita mengalami kesusahan. Dan kita berpikir, seandainya kalau hari ini tiba-tiba ada uang di depan mata 200 juta atau berapa, pilihannya kita kemana? Kalau saudara di depan saudara diberikan sekepok uang yang sangat besar jumlahnya, saudara disuruh pilih Tuhan atau pilih uang? Kalau kita jujur menjawabnya, maka kita akan pilih uang. Ya dong? Kenapa? Kita berpikir Tuhan, kita mempunyai pikiran Tuhan itu nggak tahu kapan akan menolong kita. Saat ini aku butuh uang untuk beli beras. Saat ini aku butuh uang untuk membayar uang sekolah. Saat ini aku butuh uang untuk membayar segala biaya. Sehingga pilihannya kita pada saat itu pasti uang. Demikian juga dengan Esau. Esau hanya melihat apa yang ada di depan mata. Esau hanya melihat apa yang dia butuhkan pada saat itu. Tetapi saudara, walaupun Esau menjual hak kesulungannya, dia memilih apa yang ada di depan matanya. Kehidupannya, ya, kehidupannya penuh dengan kelimpahan. Saudara melihat ketika bagaimana dia menyambut Yakub pulang. Dia membawa 400 orang sekian, kalau saudara baca di Kejadian, untuk menyambut Yakub. Itu jumlahnya sangat besar. Bahkan ketika Yakub ingin menyenangkan hati Esau, supaya Esau tidak marah kepada dia ketika mengambil hak kesulungannya, Yakub berusaha memberikan hartanya kepada Esau, kambing dombanya kepada Esau. Apa kata Esau? Aku tidak butuh. Kenapa? Karena aku punya lebih dari mereka.
Saudara bayangkan, Yakub sudah punya berkat yang banyak, tetapi Esau lebih banyak. Kalau saudara baca cerita kehidupan Yakub menderita. Yakub mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak perempuannya diperkosa. Bahkan dia di masa salah satu anaknya yang paling kecil, si Yusuf, dijual menjadi budak. Kemudian si Yakub sendiri ketika masa tuanya dia mengalami kelaparan, sehingga dia harus pindah. Dia harus pindah ke Mesir sepanjang usia tuanya dan tinggal di sana. Dan bahkan orang-orang Israel juga mengalami penderitaan. Penderitaan yang demikian luar biasanya. Tetapi Esau tidak seperti itu. Esau mengalami kehidupan yang luar biasa. Dia dicukupi segala yang dia butuhkan. Dia dilimpahi dengan segala berkat. Dia dilimpahi dengan segala kekayaan. Dia tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yakub. Yang selalu kita tanya itu adalah begini kan, kenapa Yakub yang diberkati tetapi hidupnya menderita, sedangkan Esau yang tidak diberkati hidupnya penuh dengan kelimpahan? Kalau begitu, kenapa Yakub demikian ingin mendapatkan berkat yang daripada berkat kesurungan itu? Kenapa Yakub demikian inginnya untuk memperoleh hak kesurungannya itu? Meskipun hidupnya menderita. Pertanyaan yang sama untuk saudara, kenapa saudara memilih untuk mengikuti Tuhan? Kenapa saudara memilih untuk mengikuti Yesus padahal saudara tahu saudara akan mengalami penderitaan? Padahal saudara tahu kalau mengikuti cara hidup orang dunia, mungkin kita semua yang ada di sini akan mempunyai hidup yang lebih baik daripada hidup sekarang ini. Kenapa saudara memilih Tuhan? Kenapa tidak pilih untuk ikut orang dunia? Kenapa? Kalau saudara ikut orang dunia, saudara bisa berbohong. Saudara bisa berbohong untuk menaikkan harga dan segala sesuatunya, sehingga saudara mendapatkan keuntungan yang berlebih. Maaf kata, mungkin saudara juga bisa menipu atau melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Bukankah itu juga yang kita butuhkan? Uang setiap hari kita butuhkan. Pertanyaannya, kenapa kita ikut Tuhan? Yang kita tahu kita tidak bisa memperoleh uang itu dengan gampang. Kita harus jujur, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maaf, mungkin mengenai hal keuntungan, orang yang di luar Tuhan akan mengambil keuntungan lebih banyak daripada anak. Kenapa? Yakub juga demikian. Saudara, karena Yakub melihatnya dengan iman. Apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang belum terjadi. Dan apa iman? Sesuatu yang belum terjadi tetapi kita percaya itu akan terjadi. Amin. Saudara punya iman ya? Saudara percaya kehidupan saudara sekarang ini akan berubah pada suatu saat nanti. Saudara percaya nggak? Saudara percaya bahwasanya hidup saudara akan berubah, tapi tidak tahu kapan. Tapi saudara percaya hidupmu akan berubah. Amin. Amin kan? Kalau saudara amin, itulah iman. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita tidak tahu kapan itu akan terwujud. Kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan itu kapan akan terwujud, kita tidak tahu. Tetapi kita punya iman. Esau berbeda. Esau bukan orang yang punya iman. Kenapa? Karena dia tidak melihat apa yang ada jauh di depan sana, tetapi dia melihat apa yang ada dan apa yang terlihat oleh dia. Saudara,
Yakub kemudian dipanggil sebagai Israel. Oke? Pertanyaannya, berapa lama bangsa Israel itu menderita? 400 tahun dia menjadi budak di Mesir. Ya dong? Apakah itu sudah menjadi wujud daripada hak keseluruhan yang diambil daripada Esau? Saudara, menderita, bangsa Israel itu menderita bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Tetapi kenapa Yakub itu masih tetap setia pada Tuhan? 400 tahun lebih bangsa Israel itu menderita, tetapi mereka tetap percaya pada imannya mereka, bahasanya suatu saat nanti kehidupan mereka akan berubah. Dan apa yang terjadi? Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu dari suku, dari bangsa Israel, keturunan dari Yakub. Panjang ceritanya dong, sampai ratusan tahun kemudian, bahkan ribuan tahun kemudian baru satu-satu terwujud. Jadi saudara, yang saya katakan hari ini adalah begini: ketika kita mempunyai iman bahwasanya kita akan diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus percaya iman itu akan terwujud. Bisa cepat, bisa lama, dan kita tidak tahu itu kapan waktunya. Tetapi yang pasti itu adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan hanya mau kita punya iman bahwasanya apa yang kita percaya, apa yang kita percaya akan terjadi dalam hidupnya kita itu pasti akan terjadi. Dan kita tidak pernah, kita jangan pernah menyerah akan apa yang kita percaya. Meskipun badai datang dalam kehidupan kita, meskipun banyak masalah terjadi dalam kehidupannya kita, Tuhan mau kita tetap setia dengan janjinya kita pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mewujudkan janjinya bagi kita. Amin. Jadi saudara, kalau saudara hanya berdoa pada Tuhan baru 1 bulan atau 1 minggu dan doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti. Imani bahwasanya apa yang kamu minta di dalam doamu Tuhan akan kabulkan, tetapi bukan sesuai waktunya kita, tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Esau orang yang berbeda. Esau tidak punya iman. Walaupun Esau tidak punya iman, tetapi dia diberkati dengan luar biasa. Amin. Bukankah Esau merupakan cerminan orang-orang di luar Tuhan yang ada sekarang ini? Mereka mempunyai kehidupan yang luar biasa. Secara ekonomi sebagian besar dari antara mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang baik, bahkan lebih baik daripada anak-anak Tuhan. Bahkan lebih baik dari namanya kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Saudara dan saya ini adalah, kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita ini adalah ahli-ahli waris yang surga, kerajaan surga. Kita adalah ahli-ahli waris yang raja. Tetapi meskipun menjadi ahli waris raja, tidak semua kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amin. Tetapi saudara imani, walaupun saat ini aku tidak mempunyai kehidupan yang berkelimpahan, tetapi aku adalah pewaris kerajaan surga, dan suatu saat nanti hidupku pasti akan berubah. Amin. Imani itu saudara. Jangan lihat kepada orang tua, jangan lihat kehidupan Esau. Saudara, kita selalu berpikir kalau orang yang sudah di luar daripada Tuhan, kita selalu berpikir orang yang sudah jauh, yang sudah menolak berkat daripada Tuhan, maka hidupnya akan sengsara. Dan orang-orang yang menerima berkat ya Tuhan, hidupnya akan memperoleh hidup yang lebih enak daripada orang-orang lain. Tidak. Cerita Yakub dan Esau ini menjadi bukti bahwasanya semua hal itu tidak seperti begitu. Orang yang diberkati Tuhan mengalami hidup yang menderita. Orang yang menolak berkatnya Tuhan bahkan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Di mata orang dunia, yang Esau itu adalah orang yang baik. Di mata orang dunia, Esau itu adalah orang yang benar. Kenapa? Karena hidupnya diberkati. Karena dia mempunyai kekayaan yang berkelimpahan. Saudara, bukti kekayaan Esau berkelimpahan itu mudah. Saudara
saudara baca di Kejadian, ketika Esau dan Yakub tinggal di satu kota, bahkan kota itu tidak sanggup, tidak muat untuk untuk sebagai tempat bagi ternak-ternak mereka, sehingga banyak karyawannya, orang-orang bawahannya yang bertengkar untuk masalah itu, sehingga akhirnya Esau memutuskan berpindah. Ya, saudara, saking berlimpahnya kehidupan mereka, Yakub dan Esau, sehingga tidak kuat kota itu untuk menampung kekayaan mereka, sehingga Esau harus pindah. Dan saudara, kehidupan Esau, kekayaan Esau tidak berhenti di situ. Semakin besar, semakin bertambah. Bahkan Esau melakukan banyak hal buruk di dalam kehidupannya. Banyak hal yang dilakukan Esau yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi saudara, tidak pernah sekalipun kalau saudara dibaca di firman Tuhan, kalau saudara baca di Alkitab, tidak pernah sekalipun Esau menerima hukuman daripada Tuhan seperti Ayub dicobain oleh iblis, yang sampai habis semuanya. Tidak pernah. Tetapi yang kita lihat itu adalah kehidupan Esau itu seperti orang yang penuh dengan kelimpahan, tidak pernah kekurangan. Harta bendanya semakin hari semakin bertambah. Berbeda dengan Yakub yang menderita. Di mata dunia, ketika orang melihat kehidupan Esau, maka kita akan berkata Esau adalah orang yang diberkati Tuhan, bukan Yakub. Esau adalah orang yang benar. Di mata orang dunia hanya melihat kehidupan kita dari apa yang ada di dalam kita sendiri. Bagaimana kita mempunyai harta yang berkelimpahan, bagaimana kita dicukupi segala kebutuhan kita, sehingga ketika semuanya terpenuhi, orang-orang dunia akan berkata, engkau mempunyai hidup yang diberkati oleh Tuhan, engkau adalah orang yang benar. Saudara, orang yang benar di dalam pandangan mata manusia belum tentu orang yang benar di dalam pandangan matanya Tuhan. Amin. Jadi jangan bangga kalau ada orang berkata pada saudara, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, engkau orang yang benar, engkau mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau itu yang disampaikan oleh manusia, saudara jangan bangga dengan apa yang diucapkan oleh manusia. Tetapi berbanggalah kita ketika Tuhan yang membela kita. Amin. Seperti Ayub, yang bagaimana Tuhan mengatakan dia adalah hambaku yang setia. Seharusnya demikian. Pujian itu bukan pujian daripada manusia, tetapi seharusnya kita berbangga jikalau pujian itu adalah pujian yang datang daripada Tuhan. Amin. Saudara, ada orang yang selalu berkata pada saya, ada beberapa orang berkata, Pak, engkau hidupmu diberkati. Kalau saya bilang bukan. Mereka tidak melihat apa yang saya alami. Jadi bagi mereka puji ya silakan aja. Tetapi bagi saya sebaiknya Tuhan yang memuji, karena Tuhan yang mengenal kita lebih dalam lagi. Amin. Jadi saudara, meskipun Esau kehilangan hak kesulungannya, meskipun Esau menolak berkatnya Tuhan. Ingat ya yang kemarin kita sudah bicara, Esau menolak hak kesulungannya, berarti Esau menolak Tuhan. Amin. Dan pada saat itu yang terjadi adalah Yakub menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dan Esau adalah orang yang ditolak oleh Tuhan. Dan ketika Esau menyadari kesalahannya, dia datang kepada papanya dan dia minta diberkati ulang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dikatakan tidak bisa lagi. Ketika kita kehilangan berkat daripada Tuhan, maka itu tidak bisa kembali lagi. Jadi saudara hati-hati. Jangan menolak berkat daripada Tuhan hanya dengan apa yang terlihat di depan matanya kita. Anak-anak muda juga demikian. Jangan membuat imanmu hanya karena pasangan hidupmu yang tidak seimbang dengan engkau. Mungkin engkau merasa itu hal yang mudah.
kami menikah atau selama kami akan kembali kepada Tuhan. Hati-hati. Belum tentu. Iya. Esau pada saat itu berpikir, yang penting aku bisa makan dulu, yang penting aku bisa menerima sup ini dulu, nanti yang belakangan urusannya belakangan. Dan ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang pada papanya dan minta diberkati kembali. Tidak bisa lagi, karena berkat itu sudah diberikan kepada yang. Saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan pilihan hidupnya kita. Kondisi sekarang, kondisi yang kurang sama dengan kondisi kehidupan Yakub dan Esau. Di depan matanya kita ada hal yang bisa membuat kita bahagia seketika itu juga. Tetapi di lain sisi, kita diperhadapkan dengan iman yang tidak tahu kapan akan terwujud. Pilihannya adalah pada saudara sendiri. Pilihannya adalah saudara sendiri. Ingat, jangan salahkan Tuhan. Wah, kalau aku menyimpang, aku memilih kehidupan dunia, itu karena Tuhan yang sudah menggariskan kehidupanku. Tidak. Manusia itu selalu mencari kambing hitam atas kesalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kita juga selalu menyalahkan Tuhan. Dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya kita salahkan Tuhan. Saudara, saya katakan, ya, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya kita. Amin. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu akhir daripada hidupnya kita akan jadi apa. Tetapi di dalam perjalanan yang hidupnya kita, Tuhan tidak pernah mengintervensi bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Amin. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kita. Dia tahu akhirnya kita itu akan jadi apa. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak pernah campur tangan di tengah-tengah kehidupannya kita. Jadi jangan salahkan Tuhan. Wah, kita salahkan Tuhan karena Tuhan sudah menetapkan aku untuk menderita. Tidak. Amin. Karena Tuhan sudah menetapkan, kita salahkan Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah menetapkan aku harus menjadi ini dan itu. Tidak. Di dalam kehidupannya kita, ketika kita menjalankan kehidupannya kita, itu adalah tanggung jawabnya kita sendiri. Kita bukan robot yang sudah ditentukan oleh Tuhan harus begini dan begitu, bukan. Tetapi Tuhan tahu di akhir hidupnya kita akan jadi apa. Tuhan sudah tahu. Amin. Dan Tuhan tidak pernah mengganggu saudara untuk setiap keputusan yang saudara ambil. Tuhan tidak pernah mengganggu. Bahkan kalau saudara adalah orang yang peka dengan suara Tuhan, iya. Bahkan ketika saudara adalah orang yang peka akan suara Tuhan, dan ketika kita akan melakukan suatu hal yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, meskipun Roh Kudus sudah berbicara di dalam hatinya kita, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tetapi Roh Tuhan itu tidak pernah memaksa kita untuk tidak melakukan itu. Amin. Pernah nggak saudara menghadapi kondisi seperti begini? Ketika saudara akan melakukan sesuatu, tiba-tiba di dalam hati kita ada suara mengatakan, jangan lakukan. Pernah nggak alami hal itu? Jangan lakukan, jangan lakukan. Suara itu hanya memberikan kita suatu peringatan, jangan lakukan, jangan lakukan. Tetapi keputusan akhir siapa? Kita sendiri. Ya kan? Walaupun ada suara yang katakan jangan lakukan, tetapi kita lakukan juga kan? Kita mengabaikan Tuhan. Nah, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah intervensi. Tuhan tidak pernah mencampuri kehidupannya kita. Setiap hal yang kita ambil, keputusannya itu adalah keputusannya kita, bukan Tuhan.
Kalau saudara, kalau Tuhan sudah tahu akhir hidupnya kita, kalau Tuhan sudah merancang semua kehidupannya kita, bukankah kita ini semuanya robot? Amin. Bukankah itu tidak artinya bahwa saya Tuhan sudah, oh kamu harus ke sini, kamu harus ke kanan, si Anda harus ke kiri, yang ini harus ke tengah. Bukankah itu tidak adil? Atau ada yang menderita hidupnya, ada yang kaya. Bukankah orang yang menderita akan protes sama Tuhan? Tuhan nggak adil Tuhan, kenapa aku harus menderita? Ya loh, ingat, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kita. Tuhan tahu akhir hidupnya kita akan jadi apa. Tetapi Tuhan tidak mencampuri selama proses kita hidup di dunia. Setiap keputusan kita yang ambil. Amin. Tadi saya sudah kasih contoh suara yang keluar dari hati. Waktu dia menahan tapi kita lakukan, suara itu dia berkata, kan sudah aku bilang, enggak. Terus suara itu ada berkata jangan. Tapi ketika kita lakukan, suara itu juga diam. Suara itu dia katakan, kan sudah aku bilang jangan, kenapa kamu ambil? Ya dong, suara itu diam. Ketika engkau memberontak dari suaranya Tuhan, ya Tuhan diam. Tuhan diam, nggak mau ngomong apa-apa. Saudara pernah mengalami kalau dulunya suara Tuhan itu semakin nyata. Kita sering mendengar suara-suara yang mengatakan jangan ketika kita ingin melakukan hal yang salah. Ada suara yang mengatakan jangan atau apapun juga sering dengar. Tapi lama-kelamaan ketika engkau mengabaikan suara itu, lama-kelamaan suara itu juga akan hilang. Kenapa? Karena kita mengabaikan Tuhan, seperti Esau mengabaikan. Meskipun Esau memperoleh hidup yang penuh dengan berkat, tetapi Esau bukan orang yang beriman. Meskipun Esau dikatakan di dalam pandangan orang-orang dunia mengatakan Esau adalah orang benar, tetapi di dalam kacamatanya Tuhan, Esau bukan orang yang benar. Jadi saudara, kalau engkau bangga, ada orang memuji engkau, bahwasanya engkau adalah orang yang benar, engkau adalah orang yang setia pada Tuhan. Jangan bangga kalau ada orang memuji saudara seperti itu, karena kebenaran itu yang tahu hanya Tuhan. Tapi celakanya kita ketika dipuji oleh orang lain, kita merasa bangga dengan pujian itu, ya kan? Siapa yang nggak bangga dipuji? Siapa yang nggak senang dipuji? Tetapi saudara, hati-hati, pujian itu terkadang tidak nyata. Pujian itu terkadang itu hampa, karena mereka tidak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi saudara, sebagai penentu kesimpulan yang mau saya sampaikan pada saudara itu adalah, meskipun Esau kehilangan hak keseluruhannya, hak keseluruhan Esau hilang bukan karena dicuri orang, tetapi Esau melihat hak keseluruhan itu tidak ada apa-apanya. Esau tidak memandang tinggi hak keseluruhan itu. Esau tidak mengerti bahwa di dalam hak keseluruhan itu terdapat berkatnya Tuhan. Ketika Esau menghilangkan hak keseluruhan, memandang rendah hak keseluruhannya, berarti Esau memandang rendah berkatnya Allah. Ketika Esau memandang rendah berkatnya Allah, berarti Esau memandang rendah Allah. Amin. Kenapa Esau tidak bisa melihat berharganya berkat? Kenapa Esau tidak bisa melihat berharganya hak keseluruhan itu? Karena Esau adalah orang yang tidak punya iman. Amin. Kenapa Esau memandang rendah hak keseluruhannya? Karena Esau tidak punya iman. Bagi Esau, hal yang paling utama itu adalah apa yang ada di depan matanya. Ngapain punya hak keseluruhan kalau hidupnya menderita? Amin. Ngapain punya hak keseluruhan kalau hidupnya menderita? Sedangkan di depan matanya ada makanan yang bisa mengenyangkan perutnya. Pilihannya sup atau berkat? Pilihannya adalah sup. Karena Esau tidak punya iman. Dia tidak punya iman bahwasanya berkat yang daripada Tuhan itu sanggup mengubah hidupnya. Tidak tahu kapan, tapi berkat Tuhan itu pasti akan mengubah hidupnya.
meskipun kita tidak tahu itu kapan akan terjadi. Itulah iman. Amin. Dan Esau orang yang tidak punya iman, dia hanya melihat apa yang ada di depan matanya. Jadi saudara, jangan hanya melihat apa yang ada di depan matanya kita. Kalau kita semua mengatakan kita ini adalah orang-orang beriman, jangan hanya melihat apa yang ada di depan matanya kita, tapi lihatlah jauh ke depan apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Amin. Amin saudara. Kalau begitu saudara, hari ini kalau hari ini ada yang sungguh-sungguh, perhatikan. Kalau hari ini ada yang di antara saudara ada yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan hidupnya menderita, saudara adalah pejuang iman. Amin. Karena saudara percaya, meskipun aku ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hari ini dan saat ini hidupku menderita, tetapi aku percaya ketika aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, pada akhirnya nanti hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kapan? Tidak tahu. Amin. Kapan hidupnya kita akan diberkati Tuhan? Tidak tahu. Bisa nggak cepat? Bisa. Bisa nggak lama? Bisa. Bisa nggak menderita? Bisa nggak tidak melalui penderitaan? Bisa. Bisa nggak melalui penderitaan? Bisa. Semuanya bisa. Amin. Tetapi saudara, yang perbedaannya, ketika kita menghargai, kita punya iman bahwa suatu saat hidupnya kita akan diberkati oleh Tuhan, dengan orang yang sudah diberkati Tuhan tanpa berkat, itu pasti ada perbedaan. Amin. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Lihat saja. Mudah. Kalau kita kembali kepada Esau dan Yakub, mudah. Di Alkitab cerita tentang Esau berhenti. Amin. Berhenti ya. Tetapi cerita tentang Yakub berlanjut. Maka keturunan Yakub berlanjut terus sampai saat ini. Dan kalau mau dikatakan kita ini juga keturunan Yakub, saudara keturunan Esau dan keturunan Yakub. Saudara keturunan Esau dan keturunan Yakub. Kita keturunan Yakub. Kenapa kita keturunan Yakub? Enggak, saya keturunan dari papa mamaku. Pertanyaan lagi, papa mamamu keturunan siapa? Amin. Cerita tentang Esau, walaupun dia punya berkat yang berkelimpahan, tetapi cerita tentang dia stop. Tetapi cerita tentang Yakub berlanjut. Dan saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dengan iman, yang dengan iman percaya hidupnya kita akan diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus percaya berkatnya Tuhan yang berasal daripada imanmu itu tidak akan berhenti di dalam kehidupan saudara. Amin. Berkat daripada Tuhan itu akan berjalan terus-menerus tanpa berhenti selama kita tetap setia kepada. Amin. Jadi Esau meskipun di pandangan orang dunia dia adalah orang yang benar, tetapi di pandangan Tuhan dia orang yang tidak benar. Sehingga hari ini saya kasih tema, saudara ingat temanya saya apa? Kerajaan surga adalah milik orang yang benar. Orang yang benar bukan orang yang benar seperti Esau, tapi orang yang benar maksud itu adalah orang yang benar, yang percaya kepada iman, yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang melihat apa yang ada di depan mata. Kesimpulan yang terakhir bahwa Esau bukanlah orang yang jahat. Dari sudut pandang manusia ia adalah orang yang baik. Esau orang yang baik, namun orang baik bukan berarti dapat memperoleh berkatnya Allah. Ini saya ganti bahan kalimatnya. Esau bukan menurut pandangan orang dunia, Esau adalah orang yang baik. Esau bukan orang jahat.
Esau orang yang baik, sehingga dia diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, dengan harta kekayaan yang berkelimpahan. Esau menurut pandangan orang dunia, dia adalah orang yang baik. Namun orang yang baik bukan berarti memperoleh berkatnya Allah. Amin. Menjadi orang baik bagus, tetapi orang baik tidak jaminan memperoleh berkat Allah. Yang akan memperoleh berkat Allah itu adalah orang yang benar. Sehingga yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah itu adalah orang benar, bukan orang baik. Saudara, percuma menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar itu yang bagus. Saya dulu selalu berkata begini, yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Ya, jadi saudara bisa simpulkan sendiri, bedakan sendiri, yang baik dan yang benar itu yang bagaimana. Orang baik belum tentu benar, orang benar sudah pasti baik. Sehingga pemilik kerajaan surga itu bukan orang baik, tetapi adalah orang benar. Saudara tanya sama diri saudara sendiri, siapa saya? Apakah saya orang baik atau orang benar? Kalau saudara katakan aku adalah orang baik, ayo ambil waktumu untuk berubah menjadi orang benar. Amin. Tapi kalau saudara berkata aku ternyata sudah menjadi orang benar, maka saudara lakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran. Lakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Ayo, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, 10 perintah Allah. Yang pertama, apa yang pertama? Kemudian yang kedua, selanjutnya hormatilah dan segala sesuatu. Oke. Bisa bedakan yang baik dan benar? Hal mudahnya, kemarin saya sudah pernah kasih contoh gitu. Ya, saya pernah kasih contoh. Ya, hal mudahnya begini. Ketika saya punya masalah, saya lagi stres. Ada orang yang datang, ada teman yang datang. Ayo, daripada kamu stres, ayo ikut saya ke diskotik. Kemudian kita ke diskotik, saya ikut dia ke diskotik. Saya minum sampai mabuk, kemudian saya pulang kemudian saya sudah melupakan segala masalahnya saya. Orang baik? Baik nggak teman itu? Baik. Benar nggak? Oke. Ya. Teman saya itu baik, tapi nggak benar. Nggak benarnya di mana? Karena membawa saya itu sampai mabuk kan? Ya kan? Nah, kalau hal yang sama terjadi dan teman saya orang yang benar, apa yang dia lakukan? Kita gereja ngomong masalah Kristen di sana. Kalau saya lagi ada masalah, teman yang benar itu bagaimana? Dia datang, dia menghibur saya, dan dia mendoakan saya. Atau dia bawa saya ke gereja beribadah untuk melupakan masalah saya. Itu benar dan baik. Amin. Bisa ya bedakannya ya. Jadi saudara, kesimpulannya tadi, Esau menurut pandangan orang dunia dia adalah orang baik. Menurut pandangan dunia, Esau adalah orang baik. Tapi menurut pandangan Tuhan, dia tidak baik, dia tidak benar, dan dia tidak akan masuk, dia tidak akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Orang yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang benar. Amin. Jadi saudara, jangan kejar untuk berbuat baik. Jangan kejar untuk menjadi orang baik.
tapi kejarlah untuk menjadi orang benar. Amin. Benar itu sudah ada apanya? Sudah ada apa? Panduannya. Baca di Alkitab panduannya apa untuk menjadi orang benar. Kalau saudara nggak tahu, cari saya juga nggak tahu. Saudara baca firman itu ada panduannya untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang baik, ya. Oke, mari kita